Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya, Anissa Natiani, yang bertugas di SMK Pembina 1 Palembang sebagai observer. Dan saya, Siti Kolipah dari SDN 204 Palembang sebagai coach. Dan saya, Helen Sentia dari SD Negeri 68 Palembang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Nisa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaiannya pada hari ini. Nah, apakah nanti rubrik yang dilakukan tadi coaching tadi sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah Bu, jangan lupa nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Nisa, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama persen atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Pertanyaan kedua nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Baik Bu Nisa, untuk kompetensi yang secara spesifik atau khususnya yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh baik, berarti itu sudah Ibu sampaikan semua. Sekian dulu untuk observasi kita pada hari ini. Nanti silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya Bu ya. Ya, terima Oke, kasih Bu baik. Nisa ya atas Oke. kesempatannya ya. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Bu Olive. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Gimana kabar Bu Olive? Alhamdulillah Bu Helen, saya juga berjalan keadaan baik-baik saja. Oh iya Bu Helen, dengar-dengar Bu Helen ini ada yang ingin disampaikan ya? Iya Bu, betul. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Olive. Oh baiklah Bu Helen, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu, karena mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Berarti apa nih yang mau disampaikan kepada saya Bu Helen? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu ya. Nah, saya perhatikan
dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran yang menggunakan metode konvensional, ceramah, dan lagi-lagi ceramah. Padahal seperti yang kita ketahui kan bersama, perkembangan zaman semakin canggih dengan era teknologi. Nah, pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak ada yang mau atas ada perubahan terjadi yang mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif, Bu. Seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat dari garis besarnya bahwa permasalahan yang Ibu alami itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru gitu ya, Iya. yang mana kurang bervariatif begitu kan? Iya, betul, Bu. Kurangnya bervariasi baik itu media maupun model pembelajaran. Ya masih model pembelajaran yang lama maksudnya. Oke, kira-kira Bu Helennya dari percakapan hari ini nih, apa sih yang ingin Ibu Helen dapatkan? Dari percakapan ini saya inginnya mendapatkan perubahan, Bu. Perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Itu saja. Baik Bu Helen, jadi Bu Helen yang ingin harapkan dari kegiatan atau percakapan ini adanya perubahan. Untuk perubahan nih ya, kira-kira perubahan yang Ibu Helen ingin dapatkan itu seperti apa sih? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau game yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint kayak PPT itu sudah lebih baik, Bu, daripada mengandalkan metode ceramah. Dan adanya media apapun kan jadi susah, tidak bervariasi seperti itu, Bu. Oke Bu Helen ya, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metodenya, modelnya atau medianya, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Helen ya. Sekarang ini berada di level berapa kira-kira Bu? Kalau sepertinya kalau di sini masih di level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Baik Bu Helen, berarti Ibu memposisikan sekolahnya masih di level 5. Untuk kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang signifikan Bu dalam perubahan guru mengajar atau rekan-rekan guru Ibu? Oke, dari level 5 mungkin ke level 7, Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan sebenarnya lanjut pause. Baik Bu Helen, untuk saat ini posisinya masih di level 5 kan Bu ya untuk sekolah Ibu. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh guru-guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan metode-metode atau media yang bervariatif, Bu Helen? mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat gurunya kebanyakan kan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin bisa dilakukan perubahan. Baik Bu Helen ya, Bu Helen menginginkan dari level 5 naik ke level 7. Nah Bu Helen, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru-guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Bu.
Baik Bu Helen, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan? Bisakah Ibu Helen dan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media atau metode yang bervariatif. Oke, berarti Bu Helen ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan ya, atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Helen nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu seperti apa Bu? Yang mana Bu? Apakah mentoring, pendampingan, atau pelatihan, atau workshop? Sepertinya saya akan mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu dan juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan guru adalah mentoring Bu. Baik Bu Helen, kegiatan mentoring itu kan biasanya memerlukan support system atau memerlukan bantuan ya Bu, ya, memerlukan bantuan atau support system. Kira-kira siapa Bu yang akan membantu Ibu untuk selanjutnya ini? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin saya akan minta bantuan kepada teman guru di sekolah saya atau memang yang ahli di bidang IT yang bisa menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan saya juga bisa meminta bantuan kepada rekan guru saya, itu Pak Doni. Oke Bu Helen, berarti pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Ibu bisa merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan, berarti insya Allah akan saya coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Baik Bu Helen, bagus sekali, sangat-sangat bagus. Kira-kira Bu Helen dari percakapan kita ini ya, apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Helen, Bu Helen sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu Bu ya, nanti jangan lupa beri kabar saya Bu Helen setelah melakukan mentoring. Untuk kedepannya saya ingin mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini sudah selesai Bu, karena saya nantinya ada kegiatan. Dan Bu Helen untuk mentoringnya, dan Bu Helen untuk mentoring, jangan lupa berkolaborasi dengan teman-teman agar bisa berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Helen. Mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Dan semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja Bu Helen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Nisa.
Bagaimana Bu perasaannya? Wah, luar biasa, sangat senang Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Helen ya? Iya. Betul. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Siti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu Nisa, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Baik, bagus sekali Bu Siti. Jadi menurut saya sebagai observer juga berlebih tadi pada proses coaching tadi ya Bu ya, bahwasanya itu sudah berjalan dengan baik dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Helen, sehingga Ibu Helen bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga Ibu sebagai coaching tadi sudah melakukan semua prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Baik Bu Nisa, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, nah jadi Bu Siti, semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian ya Bu ya? Iya. Oke, nah jadi Bu, saya cukupkan sampai di sini observasi kita hari ini. Semoga nanti ini bermanfaat bagi kita semua. Oke Iya. Bu ya? Baik, saya tutup Bu ya percakapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi Bu. Iya. Baiklah, ini adalah praktik yang kedua. Saya Helen Sentia sebagai observer. Saya Hanisa Nantiani sebagai coach. Saya Siti Kolipas sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Helen. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Begini, Ini Pas. bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching Bu ya. Betul Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah di saat nanti Ibu coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Dan nanti jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Siap Bu. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi. Jadi ketiga kompetensi itu akan saya kembangkan. Jadi yang pertama itu saya harus presence, kehadiran penuh. Kemudian saya harus mendengarkan dengan aktif atau mindful listening. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, dalam proses coaching ini berarti ada kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Siap Bu, dari ketiga kompetensi itu saya akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi dalam bidang yang pertama mendengarkan aktif Bu, di mana saya harus menjadi lebih fokus karena sehingga saya bisa kehadiran penuh itu dapat saya jalankan. Kemudian dengan mendengarkan aktif pun saya nanti akan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi saya lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya. Ya, indikator ketercapaiannya dalam proses coaching nanti saya pengen coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian coach juga bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching ini Ibu mengingat ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi selama melakukan coaching Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabarnya Bu Alif? Alhamdulillah Bu, hari ini sangat baik. Baik, gimana Bu Alif? Katanya ada yang mau dibicarakan. Betul Ibu Nisa. Kira-kira Ibu Nisa ada waktu nggak sekitar 15 atau 20 menit? Karena saya ingin membicarakan atau menceritakan pada Ibu Nisa berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Siap. Setelah saya amati Bu ya, di sekolah itu cara pembelajarannya guru-guru itu masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah Bu ya. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu sangat-sangat terlihat bosan Bu dalam pembelajarannya. Dalam hal ini Bu, yang saya inginkan adalah untuk rekan-rekan guru saya itu mereka menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif, penggunaan media yang interaktif, sehingga pembelajaran ini sangat terlihat menyenangkan. Dan tidak lupa Bu, saya menginginkan kepada rekan-rekan guru untuk melibatkan IT berupa aplikasi game education seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Baik, Bu Alif. Jadi Bu Alif itu permasalahannya ingin menggunakan materi yang bervariatif bagi guru ya, begitu ya. Jadi kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang nanti ya, dari sekarang sampai selesai kira-kira lebih kurang 15 sampai 20 menit nanti, apa harapan Bu Alif setelah itu? Baik Bu Nisa ya, yang saya harapkan itu Bu Nisa, saya ingin mengetahui nih cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam pembelajaran khususnya Bu ya. Apakah penggunaan metode model yang bervariatif. Baik, jadi Ibu pengen adanya perubahan dalam penyampaian materi. Nah, kira-kira perubahan penyampaian materi yang bagaimana Bu Alif yang Ibu inginkan? Jadi seperti ini Bu ya Bu Nisa, kemungkinan dalam metode dan model dan serta media pembelajaran yang lebih bervariatif, yang misalkan dengan metode yang sekarang ini Bu ya, yang lebih marak lagi menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, atau tidak, paling tidaknya Bu ya, guru-guru atau rekan-rekan tersebut menggunakan PowerPoint. Itu saja sudah cukup, karena sudah ada indikasi perubahan yang sudah sangat baik untuk rekan-rekan guru saya. Baik, jadi intinya Ibu tuh ingin ada penyampaian materi yang lebih bervariatif. Nah, misalnya Bu ya, dari kondisi yang tadi, kalau saya levelkan ya Bu ya, idealnya dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi atau situasi yang saat ini Ibu berada di level berapa? Baik Bu, bisa kira-kira level saya saat ini atau rekan-rekan guru saat ini adalah masih di level 5 Bu. Baik, jadi Ibu merasa saat ini masih di level 5. Nah Bu, kira-kira kalau Ibu ingin ada perubahan, berada di level berapa? Sepertinya saya menginginkan di level 7 Bu. Itu saja Bu, sudah cukup, karena
Kenapa Bu? Mengingat banyak rekan-rekan guru yang sudah senior sehingga beliau-beliau itu dalam belajar tentang hal baru mungkin ada juga sedikit kesulitan. Siap. Jadi Ibu menginginkan nanti ada perubahan dari level 5 ke level 7. Nah, Bu, untuk mencapai level 7 itu kira-kira nih menurut Ibu ada harus memilih ide atau rencana ataupun gagasan apa yang akan Ibu lakukan terhadap guru-guru di sekolah Ibu nanti? Begini Bu Isa ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan Bu ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring untuk rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu Nisa. Siap. Jadi Ibu Olive berencana akan mengadakan mentoring ya. Nah, kemudian atau pendampingan secara individu. Ada lagi strategi selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan melakukan konsultasi dengan pimpinan yaitu kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran atau tentang hal lainnya Bu Isa. Baik, jadi pilihannya ada dua ya. Yang pertama Ibu akan melakukan mentoring ya. Kemudian mentoring atau pelatihan ya. Kemudian nanti Ibu akan konsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop ya. Nah, kira-kira Bu, di antara kedua itu yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana? Baik Bu Nisa ya, sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, terus kemudian banyak guru nanti kalau seandainya mengadakan pelatihan tidak bisa mengikuti, dan kalau semisal workshop atau pelatihan kita harus membutuhkan biaya lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Siap. Jadi Ibu Olive memilih lebih dulu didahulukan metode mentoring ya. Artinya Ibu akan melaksanakan metode ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Oke Bu, kalau untuk pribadi saya sendiri sih dan untuk rekan-rekan nanti saya akan melakukan secepatnya Bu. Mungkin minggu depan saya sudah akan mulai melakukan aksi saya dengan rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik, berarti Ibu Olive akan segera melaksanakan mentoring itu dalam waktu dekat lebih kurang satu minggu ya? Ya. Nah, berarti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Ada nggak pihak-pihak yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu? Ya, pastinya tentu ada Bu, karena kita di sekolah itu kita harus berkolaborasi. Mungkin nanti saya meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang masih energik, masih muda, apalagi banyak guru P3K yang masih muda-muda juga Bu dalam kegiatan mentoring ini. Baik, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dalam melaksanakan metode mentoring ini. Nah, benar tidak Bu? Iya, tepat sekali Bu, benar. Baik, jadi Bu, kita sudah berada di akhir sesi pembincangan hari ini ya. Jadi saya tuh sudah tidak sabar lagi mendengar cerita dari Bu Olive nih. Jadi kira-kira berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan saya mendoakan berhasil ya Bu ya. Amin Bu, Nah, terima jadi kasih Bu. nanti kita ketemu lagi nih Bu. Ya. Nanti pada kesempatan selanjutnya saya pengen Ibu segera menceritakannya apa yang Ibu dapatkan dari hasil yang metode Ibu jalankan. Kemudian kira-kira sebelum saya tutup, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, baiklah Bu Nisa, selama perbincangan kita selama kurang lebih 15 menit atau ini Bu ya, saya mendapatkan gambaran yang sangat jelas Bu tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring ini. Baik, jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih ya Bu ya. Jadi minggu depan saya menunggu cerita dari Ibu apa hasil dari rencana aksi yang telah Ibu lakukan.
baiklah Bu Olive, kita sudahi pembicaraan kita. Iya Bu, Ya, terima saya kasih Bu ya sebelumnya Bu sama-sama. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian itu yang diinginkan Ibu Nisa sebelumnya melakukan coaching apa saja sih yang dilakukan Ibu Nisa terkait indikator tersebut? Ya, baik Bu. Ya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Ibu Olive. Menurut saya sudah menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu sudah berisikan tujuan. Jadi saya nanyakan tujuan dulu Bu sebelum melakukan percakapan selanjutnya. Kemudian saya berusaha mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coaching. Selanjutnya saya juga meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu kira-kira. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus Bu, ya bagus sekali sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Nisa ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coacher, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya. Seperti kemudian dari selain coaching ini bisa juga membuahkan atau menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Nisa. Sebelumnya kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi yang dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Ya Bu, dari yang sudah saya lakukan, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana saya harus memahami kata kunci. Jadi kata kunci dari setiap pertanyaan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat bisa menggali informasi lebih dalam lagi, di mana saya harus bisa juga mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nisa. Padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa. Nah, ini sudah terlihat sekali kalau Ibu Nisa itu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat respon itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, seperti itu. Tapi ini sangat luar biasa sekali pada Bu Nisa. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti nextnya ke depannya Ibu Nisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu atau di kesempatan lain dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu. Saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk praktek ketiga, saya Siti Kolipas sebagai observer, Saya Helen Sentia sebagai coach. Dan saya Hanisa Natiani sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Helen. Waalaikumsalam Bu Olive. Bagaimana kabarnya Bu Helen hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya dengan Ibu Olive? Alhamdulillah Bu Helen, hari ini saya merasa sangat baik. Oke Bu Helen, nanti Bu Helen akan melakukan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan kepada Bu Helen. Boleh Bu Helen? Boleh Bu, silakan. Oke Bu Helen, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu Helen, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang memberikan atau menyampaikan kepada coaching, apakah sudah sesuai dengan yang ingin disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Helen, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya prinsip itu kemitraan,
proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya akan tanyakan kepada Ibu Helen, boleh atau tidak Bu Helen? Ya boleh Bu, silakan. Untuk yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi coaching yang pertama tentang kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Helen, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu Helen, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Helen. Di antara ketiga kompetensi ini Bu, mana menurut Ibu Helen yang lebih spesifiknya lagi untuk dikembangkan? Kalau menurut saya yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan itu pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Tuh. Baik Bu Helen, jadi ada dua ya Bu Helen yang ingin dikembangkan oleh Bu Helen. Yang pertama tadi Ibu Helen ingin mendengarkan aktif serta memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira Bu Helen ya, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau saya Bu ya, pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching itu saya akan lakukan yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dengan cara mengetahui langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik Bu Helen ya, berarti indikator ketercapaian pada saat coaching yang Ibu lakukan, maaf Bu, berarti indikator yang ketercapaian pada saat coaching yang Ibu lakukan, Ibu mengharapkan coaching tersebut menemukan solusi atas permasalahan atau langkah-langkah yang ingin ditempuh oleh coaching tersebut, sehingga dalam proses coaching tersebut si coaching dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Begitu bukan Bu? Ya, betul Bu. Oke. Nah kira-kira Bu ya, dari percakapan hari ini Bu ya, setidaknya nanti Ibu Helen akan menerapkan atau melakukan coaching dengan baik. Ya, Bu. Semoga saya bisa. Oke, silahkan Ibu Helen untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam Bu Helen. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu Nisa mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa Bu Nisa? Ya Bu, saya mau menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Ya, kita ada waktu Bu. Silakan Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, jadi di sekolah saya tuh saya melihat siswa banyak siswa yang saya amati ya Bu ya, merasa bosan untuk belajar karena saya melihat rekan-rekan guru itu monoton, dalam artian mereka itu hanya menggunakan metode ceramah. Nah di sini padahal saya berpikir mereka tuh bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Nah dengan seperti itu saya melihat jadinya siswa itu kurang fokus Bu. Nah jadi di situ saya juga merasa bahwasanya guru itu bisa menggunakan media pembelajaran, tetapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah dan tetap melakukan pembelajaran yang begitu saja. Begitu Bu. Ya, baik, berarti di sekolahan Bu Nisa ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu ya? Ya betul Bu. Jadi saya merasa pembelajaran dengan cara berceramah yang begitu saya lihat siswa itu yang menjadi bosan dan memang ibu rasa malas Bu begitu. Baik Bu. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini apa Bu? Ya Bu, jadi saya tuh pengen ada perubahan Bu. Saya pengen perubahan itu setidaknya terlihat di sekolah, seperti ya cara pembelajaran mungkin ya diubahlah sedikit dengan menggunakan model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, misalnya ya menggunakan fokus atau apa yang ada di sekolah itu contoh nyata gitu Bu. Oh, ya. Jadi Bu Nisa ini ingin adanya perubahan ya di rekan gurunya sendiri ya untuk cara mengajarnya, benar ya Bu ya? Betul Bu. Jadi Bu Nisa ini perubahannya seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan gurunya di sekolah Bu? Jadi Bu, saya berharap ada perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik ya, seperti penggunaan model yang bervariasi, terus pemanfaatan pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah bisa digunakan secara maksimal dan juga sekolah pun bisa menyediakan media pembelajaran tersebut Bu. Oh, berarti pembelajaran yang bervariatif Bu ya?
Ya, nah, pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu sendiri itu sudah sampai di level mana ya? Ya Bu, kalau guru-guru masih menggunakan metode ceramah, artinya itu saya levelnya masih di level 5 Bu. Karena kenapa? Jadi guru itu masih hanya beberapa, mungkin ada 2-3 orang Bu yang menggunakan, sedangkan jumlah guru kan ada lebih dari situ. Artinya memang masih 50% ya. Jadi saya melakukannya di level 5 sehingga seterusnya saya itu pengen metode ceramah ini ya dikurangi Bu penggunaannya. Baik, jadi kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Ya, kalau pengennya pencapaiannya itu jangan terlalu muluk lah Bu ya. Mungkin kalau untuk mencapai di level 10 tidak akan mungkin Bu, tapi paling tidak saya pengen ada di level 7 lah Bu ya kira-kira. Jadi saya pengen itu guru itu antusias. Nah, antusias menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa itu Bu. Oke, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran tersebut? Seperti apa? Ya, untuk tahap awal sepertinya saya harus ngobrol dulu Bu ya. Yang pertama ya yang pemegang kebijakan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru. Artinya saya akan melakukan mungkin pendampingan atau mentoring Bu. Ya, seperti itu Bu. Ya, berarti melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Bu yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan sama rekan sejawatnya? Ya Bu, jadi selain pendampingan dan mentoring ya pastinya harus mengadakan pelatihan atau workshop. Jadi semua guru saya mengharapkan terlibat dalam workshop tersebut. Ya, baik. Kira-kira tadi kan ada mentoring dan Bu ya, Ya. dan ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini nyamannya itu metode strategi yang bagaimana Bu? Ya, kayaknya lebih ke mentoring dulu Bu. Ya, jadi kenapa? Karena kalau mentor ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan dari sekolah seperti ya pelatihan, tapi dia itu sebenarnya tidak ada kemauan. Nah, kalau misalnya sendiri, guru ini kan kalau ada workshop maunya rame-rame, kalau sendiri-sendiri tidak mau. Jadi saya ingin melakukan metode ini benar-benar dia itu mau dulu Bu, sehingga harapan saya adanya perubahan. Ya, baik ya. Jadi kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya, saya dulu punya teman Bu, dia itu ahli IT, artinya mungkin sih saya nanti mau minta tolong sama beliau untuk membantu saya dalam menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang akan dipakai dalam membantu saya dalam menjalankan mentoring itu, sehingga nanti sasarannya lebih banyak seperti itu. Baik, berarti Bu Nisa ini akan mengadakan kolaborasi dulu ya dengan rekan sejawat di sekolah ya? Ya siap Bu, jadi saya akan mengadakan kolaborasi dengan teman-teman sefrekuensi saya karena Bu dalam kapasitas yang kita mau mengimbaskan yang lebih baik, tidak mungkin semuanya akan mau, artinya yang mau sefrekuensi sejalan dengan kita begitu. Ya, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, saya sudah ada sedikit gambaran ya Bu ya, di mana gambar ini bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan seperti penyampaian materi terhadap siswa, dan nantinya saya akan ambil itu dengan cara mentoring. Artinya mentoring itu nanti saya jelaskan kepada guru bahwasanya bagaimana sih kita menyampaikan materi yang bervariatif sehingga ini bisa dilakukan dengan cara pendampingan tadi. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita Ibu bagaimana melakukan mentoring itu. Ya, kita cukupkan dulu ya Bu ya. Sampai di sini percakapan, mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktunya. Nanti dengan segera saya akan menceritakannya sama Ibu hasil dari mentoring saya, apakah saya berhasil atau tidak Bu. Ibu terima kasih banyak sudah membantu saya dan meluangkan waktunya kepada saya Bu. Ya, Saya pamit ya Bu ya. Sama-sama Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Bu Oli. Oke Bu Helen, langsung saja Bu Helen, mengingat waktu sudah sangat sore Bu Helen ya. Ya. Oke Bu Helen, bagaimana tadi hasil proses coaching? Sudah berjalan sangat lancar ya Bu Helen ya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah. Setelah saya melakukan observasi bersama coach dan coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Helen. Yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu Helen adalah apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama saya melakukan coaching Bu ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Bu Helen. Mbak Helen sudah berhasil ya Bu dalam melakukan proses coaching. Ibu Helen sudah melakukan dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan dari Bu Helen tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Helen tadi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi atau langkah-langkah tentang masalah yang dihadapinya.
Kemudian Ibu Helen juga berhasil untuk menemukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Bu Helen ya, untuk selanjutnya, baik. Oke, Bu Helen, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu Helen dengan Koci, yaitu Ibu Nisa ya tadi. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Ibu sudah ada persen atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Ibu Helen hari ini luar biasa ya Bu Helen. Terima kasih Bu. Ya. Sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses untuk kedepannya dan diberi kemudahan lagi untuk melakukan perubahan-perubahan pada rekan-rekan sejawatnya dalam kegiatan coaching berikutnya juga ya Bu Helen. Nah, ada yang saya pertanyakan Ibu Helen ya. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini atau coaching ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching, supaya untuk coaching yang selanjutnya lagi lebih baik gitu. Baik, Ibu Helen luar biasa ya. Ibu Helen ingin mendalami lagi tentang alur tirtanya supaya nanti kedepannya Ibu Helen lebih baik lagi dalam coaching. Baik, sekiranya itu saja Ibu Helen. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta yang sangat baik, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Helen ya atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching kami. Kami akhiri dengan wassalam.